Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Akbar Tanjung, NIM 682019-064. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang bung dan anak terbaik bangsa kita, yaitu anak milenial. Nah, yang perlu kita ketahui dahulu adalah apa sih itu Pancasila dan milenial? Kita bahas satu-satu. Pancasila itu adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata. Dari Sanskerta, panca berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan apa sih itu milenial? Milenial itu adalah kelompok demografi setelah generasi X. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh-contoh pelanggaran yang dilakukan anak milenial terhadap sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Ya, oke, langsung aja. Kita mulai dari sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa ya. Maaf. Ya, yang pertama itu adalah yang ini paling miris nih. Saling menghina dengan sesama agama ataupun agama lain gitu. Sesama agama aja sendiri saling menghina gitu, apalagi dengan agama lain gitu. Pasti banyak sekali saya melihat atau mendengar ataupun mengalami, malahan kadang itu lebih tepatnya ya melihat di sosmed. Kalau mengalami sih saya pasti di dalam game itu tuh karena kalah atau emosi terus bawa-bawa nama agama gitu kan. Gak etis menurut saya, dan lebih kayak menjunjung tinggi agama sendiri, lebih kayak kata-kata agama saya itu paling benar gitu loh, mengklaim agama saya paling benar gitu, agama lain itu salah gitu. Itu ya juga menghina sih menurut saya terhadap agama lain gitu. Ya lebih sekarang tuh kita harus toleransi lah gitu. Yang kedua adalah kurangnya toleransi terhadap sesama agama ataupun agama. Nah ini yang sering terjadi juga gitu. Sesama agama pun saya masih sering kok mengalami gitu. Contoh ya di sini dalam ya kalau urusan ibadah lah ya, sholat gitu. Kalau saya lagi sama teman nongkrong gitu, udah waktunya pada azan gitu, udah denger gitu pada. Tapi kami tuh nggak pernah, malah kadang nggak beranjak gitu, malah kita tuh meninggalkan sholatnya gitu. Terhadap agama lain pun gitu, kayaknya ya saya masih kurang sih bertoleransi terhadap agama lainnya. Seperti teman-teman saya kan sekarang adalah mayoritas orang-orang Kristen ya, jadi saya harus menerima lah, bukan bertoleransi lagi gitu. Saya harus menerima gitu, memang adanya agama lain dalam Indonesia ini. Jadi kalau toleransi itu menurut saya kurang tepat gitu. Toleransi mah kan masih menghargai, jadi lebih tepatnya kita harus menerima gitu. Memang harus ya menerima gitu dengan ikhlas gitu. Memang ada agama lain gitu. Dan ketika ini yang paling ya lebih ya paling parah ya pasti parah nomor satu sih. Joke tentang agama tapi tidak tahu tempatnya. Ya sering itu terjadi di platform-platform yang terkenal gitu. Saya tidak mau menyebut namanya gitu. Nanti takut apa. Banyak orang-orang itu ngejoke gitu tentang agama. Tapi itu tempatnya kan di publik gitu. Itu salah kan menurut saya. Ya kalau Anda di tongkrongan sama teman-teman Anda kan nggak apa-apa menurut saya. Maksudnya teman kan kalau udah diejek mah ya bodo amat gitu. Kalau namanya publik, sosmed kan bukan tempat Anda sendiri gitu. Di situ kan banyak juga orang yang nggak tahu itu adalah joke atau apa. Jadi kan kesannya malah menghina, terus malah ada yang nggak terima gitu. Jadi menurut saya janganlah, maksudnya boleh ngejuk tapi tahu tempat lah, tahu diri gitu ya. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya di sini tuh pelanggaran-pelanggarannya adalah perilaku yang kurang etis terhadap sesama. Bukan hanya sesama sih, wong kita aja kadang sama yang tua aja kadang nggak sopan gitu, nggak ada sopan santun, nggak ada kata menghargai gitu. Saya pun kadang ya masih begitu gitu. Terhadap berkomunikasi terhadap orang tua saya itu pun saya masih menggunakan kadang bahasa-bahasa campur gitu, bahasa Indonesia campur bahasa Jawa ngopo gitu, yang masih
Notabene kan Jawa Ngoko adalah Jawa-Jawa kasar gitu. Jadi saya di sini masih sering ya memperbaiki lah harusnya gitu. Jadi ya teman-teman ataupun yang lainnya juga harus bisa menghargai gitu. Terus dikit-dikit hujat terus Anda tuh ngapain gitu? Ngurusin banget orang lain gitu kan? Nggak ada faedahnya gitu loh. Dikit-dikit kurang etis lah semua. Menghujat kan bukan hanya menghujat fisik, menghujat apa kan? Menurut saya apa sih ini? Nggak penting gitu. Yang kedua adalah bullying di sosmed atau media. Nah di sini tuh yang paling banyak sekali terjadi di anak-anak milenial itu di sosmed itu adalah bullying ya. Pasti banyak sekali. Hati-hati aja lah. Sekarang kan pasal UU ITE kan apalagi gitu. Pasal-pasalnya karet gitu. Jadi hati-hati aja gitu. Kan nggak lucu gitu masuk penjara gara-gara cuma ngomong ngatain orang kerdil botak gitu kan kalau bisa sakit hati bisa dipidana di penjara gitu kan nggak lucu gitu. Masuk penjara kan ya juga yang bagus sedikit gitu. bunuh orang gitu bagus, masuk penjara gitu. Kamu kenapa masuk penjara gitu? Ngatain orang botak. Ya kan gimana gitu sumpah. Ya nggak elok gitu, sampah gitu aja. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Rasis terhadap ras atau suku. Ya di sini banyak sekali ras ataupun suku tuh pasti tuh ya boleh sih membanggakan ras sendiri atau suku, tapi yang jangan terlalu over lah. Maksudnya banyak kok ras-ras atau suku lain yang malah ya bagus gitu. Maksud saya pun suku Jawa tapi saya suka kok sama suku-suku lain gitu. Kayak saya kan orang Jawa ini, tapi saya suka yang katanya ada di Bali itu lebih bagus gitu. Saya mah suka gitu. Jadi itu saya nggak terpaku sama suku Jawa atau ras Jawa, enggak. Saya tuh lebih suka melihat malah yang suku-suku lain, ras lain gitu. Rasis ya kayak contoh kemarin tuh ada kasus yang teman-teman kita tuh dihujat sama seorang ya pokoknya 2 orang lah gitu, dihujat habis-habisan gitu tentang rasnya, sukunya, dicaci maki gitu. Ya itulah nggak etis lah. Masa sesama saudara kita dari sama-sama hujat-hujatan kan ya nggak etis gitu. Yang kedua adalah budaya Indonesia saya rasa hanya pacaran. Nah ini yang saya khawatirkan tuh, budaya Indonesia lagi tuh tidak malah ditinggalkan oleh anak-anak milenial gitu. Malah yang belajar budaya Indonesia itu orang-orang luar gitu. Bule-bule itu datang ke sini gitu, kemana gitu. Udah bisa nyinden, udah bisa nari apa gitu. Yang malah orang Indonesia sendiri malah nggak tahu gamelan itu apa, wayang itu apa gitu. Ya apa salahnya sih, cobalah main gamelan atau apa gitu. Nggak ada masalah gitu, no problem. Toh juga bangga gitu loh jadi anak Indonesia gitu. Wah budayaku banyak banget nih, aku udah pernah kok nyoba wayang, aku juga pernah nyoba gamelan. Kan itu sesuatu yang bisa dibanggakan gitu dalam negeri. Kalau Anda ke luar negeri tapi gimana, kan kita juga memperkenalkan budaya kita terhadap negara lain gitu loh. Dan tidak cintanya produk dalam negeri. Nah ini yang dilakukan anak-anak milenial sekarang itu. Anak-anak milenial itu sekarang lebih suka fashion yang dari luar gitu daripada dalam negeri. Contoh itu saya lebih suka influencer yang ada sih satu influencer tuh yang sukanya itu memadukan antara fashion luar dan fashion dalam gitu. Jadi bawahan kayak sarung gitu, atasan terserah whatever gitu, yang berbau-bau luar pun it's nice gitu, maksudnya terlihat good looking gitu, nggak terlalu, maksudnya nggak harus dari bawah sampai atas itu harus fashion luar kan, enggak gitu. Cobalah gitu. Apa salahnya aja mencoba gitu. Toh juga kalau Anda semua cinta produk dalam negeri kan UMKM kan juga naik gitu. Kita bisa maju gitu negaranya gitu. Ya oke lah, untuk
Kalau lebih solusinya ya para influencer ya kita apa sogok pakai itu UMKM kita gitu. Coba promosiin di sosmednya, di YouTube-nya, kan nanti pasti kan anak muda tuh lebih suka barang yang dipakai fansnya dipakai idolanya gitu ya kan, pasti kan lebih banyak nanti UMKM naik gitu kan, Indonesia bisa maju gitu. Terus yang sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah di sini tuh banyak sekali memaksakan pendapat, itu semua orang pasti pernah gitu. Saya pun pernah gitu. Saya pun di sini kadang juga masih memaksakan pendapat saya terhadap seumpama di kelompok ataupun di organisasi ataupun di keluarga pun kadang gitu. Dan musyawarah mufakat mulai dilupakan ya, di sini tuh orang lebih suka yaitu menghujat gitu. Kalau salah sedikit nggak terpakai ya, kamu musuh gitu. Pokoknya adapun perbedaan pendapat nggak diselesaikan secara musyawarah mufakat lagi gitu. Kalau Anda pun berbeda pendapat ya udah kamu dianggap musuh gitu. Soalnya kamu pergi gitu. Nggak mau dipikir bareng-bareng solusinya gimana gitu, enggak. Pokoknya yang suara yang memaksakan pendapat itu harus malah yang dipakai gitu. Kan yang nggak etis gitu. Yang ketiga adalah mementingkan kepentingan individu. Nah ini cobalah buat para milenial tuh nggak usah lah, maksudnya ya boleh kok mementingkan individu. Aku pun juga males gitu, maksudnya suka mementingkan individu gitu. Tapi cobalah maksudnya bersosial gitu, nggak ada salah kok bersosial gitu. Saya pun juga bersosial ya sedikit tidak apa-apa gitu. Malah cobalah ikut pos ronda gitu kan apa gitu. Malah nongkrong sama bapak-bapak ronda itu mengasyikkan gitu. Nanti diajarin main catur, diajarin main remi ya, tapi jangan sampai ada yang namanya perjudian gitu aja. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah di sini tuh anak milenial tuh nggak bisa bedain mengkritik dan mencela. Di sini tuh yang malah gimana ya? Kalau harus mengkritik kok malah anak milenial tuh lebih ke mencelanya. Suruh mengkritik kok malah mencela, terus kalau kok malah mencela kok nggak, maksudnya pokoknya dibalik-balik ya gitu loh. Anak milenial itu gitu loh, nggak bisa bedain kritik dan mencela gitu. Pasti ada gitu. Padahal tulisannya tolong kritik kami gitu. Seperti rate di sebuah aplikasi pun begitu kan. Rate kan di sini bisa saja untuk kritik dan saran, tapi entah kenapa pasti tuh yang keluar tuh adalah celaan-celaan dari ketikan keyboard mereka gitu loh. Kayak nggak pas, maksudnya ya suruh ngapain kok jawabnya apa gitu kan. Itu terus jiwa gotong royong ini kurang gitu. Apa salahnya sih ikut gotong royong kan? Gotong royong kan juga nggak setiap minggu ada gitu. Coba aja lah, maksudnya coba gotong royong tuh asik kok. Walaupun kamu nggak kerja aja pasti ada yang nyuguh itu apa ya kalau dalam bahasa Indonesia itu ya, ada yang memberi lah. Ada yang memberi reward sebuah makanan untuk bersama-sama gitu kan, rasanya makan bersama itu menyenangkan gitu loh. Walaupun dan perbedaan di desa itu kan lebih mantap gitu. Kan juga apa sih kuku kotor gitu, ada tanah-tanah kan bisa cuci tangan gitu, nggak harus kan, juga bisa dipotong kukunya gitu, nggak terlalu jijik kan gitu. Walaupun hanya selokan kan, yang bersih kan juga desa Anda gitu kan, lebih nyaman ditinggali oleh warga penduduk situ gitu. Dan ini terakhir adalah tidak memanfaatkan fasilitas umum dengan baik. Ya di sini tuh anaknya tuh udah ada fasilitas yang bagus-bagus ya, tapi tidak mau dipakai ya. Malahan dirusak, dicoret-coret, dibakar, seperti di rumah kemarin kan, fasilitas umum kan dibakar, dirusak, dipecahin ya. Bayar buat fasilitas umum tuh pakai uang bro, janganlah gitu.
kalau pakai uangnya bapakmu terserah anjir. Nah, bagaimana sih cara menumbuhkan jiwa Pancasila itu? Di sini saya memiliki 3 hal, yaitu pertama dari diri sendiri, dari keluarga dan pendidikan. Dan diri sendiri itu kita harus belajar sadar diri. Terus jangan takut untuk mencoba sesuatu itu jangan takut. Belajar menerima, kalau tidak bisa itu ya kita coba menghormati saja lah, coba kita mentoleransi gitu. Dan sikap tuh kita perlu ditingkatkan gitu, nggak harus jangan terlalu over, maksudnya kita harus biasa aja gitu, sikapnya tuh juga perlu ditingkatkan gitu. Dan untuk lingkungan keluarga itu keluarga bisa mengawasi terhadap lingkungan di sekitarnya gitu, gimana pergaulannya, gimana lingkungannya itu baik atau tidak gitu. Terus edukasi contoh-contoh yang baik gitu. Kita tuh sebagai keluarga juga harus mencontohkan, terus itu tuh jelek gitu, janganlah maksudnya dilakuin gitu. Coba kasih contoh yang baik gitu. Dan untuk pendidikan sendiri itu kita harus memberikan pendidikan Pancasila itu penting. Dari SD sampai kuliah pun tuh kita harus mendapatkan yang namanya pendidikan Pancasila gitu. Terus menanamkan sikap cinta tanah air. Dan terakhir adalah pendidikan moral. Nah, itu saja sih yang bisa saya presentasikan pada kali ini gitu. Jika ada salah kata juga mohon maafkan. Dan ini tuh hanya urut-urut saya gitu, jadi kalau saya juga ada sajian atau makian tuh mohon maafkan saya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.